Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dari kelas 1C Administrasi Logistik. Di sini saya akan membahas materi tentang perizinan dalam hukum bisnis. Perizinan adalah suatu proses pemberian izin atau legalitas oleh pihak yang berwenang, biasanya pemerintah atau instansi terkait, kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Izin ini bisa berupa surat keputusan, lisensi, atau bentuk persetujuan lainnya yang menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas yang dimaksud. Nah, tujuan utama untuk perizinan yang pertama yaitu mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum, lingkungan, atau aspek-aspek lainnya. Lalu yang kedua, menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Lalu yang ketiga, melindungi kepentingan umum dan mencegah potensi bahaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kegiatan yang tidak terkontrol. Yang keempat, mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas secara adil dan efisien. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi yang terarah dan berkelanjutan melalui regulasi yang tepat. Lalu yang keenam, sebagai instrumen penegakan hukum dan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan adanya perizinan, pemerintah memiliki alat untuk mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas masyarakat dan pelaku usaha agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan yang lebih luas. Aspek-aspek hukum perizinan di Indonesia secara garis besar, aspek-aspek ini mencakup berbagai hal yang mendasarkan dan mengatur proses pemberian izin. Yang pertama yaitu dasar hukum perizinan. Dasar hukum perizinan yang pertama yaitu undang-undang. Berbagai undang-undang sektoral mengatur jenis-jenis perizinan tertentu. Contohnya undang-undang tentang penanaman modal, undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, dan undang-undang tentang tata ruang. Lalu yang kedua ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang lebih spesifik mengatur tata cara dan persyaratan perizinan. Lalu yang ketiga ada peraturan presiden. Peraturan presiden juga dapat mengatur kebijakan dan koordinasi terkait perizinan. Lalu yang keempat ada peraturan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menertibkan peraturan daerah yang mengatur perizinan di tingkat daerah sesuai dengan otonomi daerah. Lalu yang kelima ada peraturan menteri atau kepala lembaga. Peraturan ini dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga terkait untuk mengatur lebih teknis mengenai perizinan di sektor masing-masing. Aspek-aspek hukum perizinan yang pertama yaitu untuk kepentingan umum. Penerbitan izin harus mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan umum. Yang kedua, ada transparansi. Proses dan persyaratan perizinan harus jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, ada akuntabilitas. Pejabat atau instansi yang memberikan izin harus bertanggung jawab atas keputusannya. Yang keempat, ada kepastian hukum. Aturan perizinan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang kelima, ada efisiensi dan efektivitas. Proses perizinan harus diselenggarakan secara efisien dan efektif, tidak berbelit-belit. Lalu yang keenam, ada keadilan. Semua pihak yang mengajukan perizinan harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah kelestarian lingkungan. Penerbitan izin harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup. Jenis-jenis izin. Yang pertama ada izin usaha. Izin yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Contohnya izin mendirikan bangunan dan juga izin usaha perdagangan. Lalu selanjutnya ada izin profesi. Izin yang diperlukan untuk menjalankan profesi tertentu. Contohnya surat izin praktik dokter, izin advokat, dan lain-lain. Yang ketiga ada izin kegiatan. Izin yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang memiliki potensi dampak. Contohnya izin keramaian, izin penebangan pohon, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang terakhir ada izin lingkungan. Izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup seperti analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan.
Oke, selanjutnya ada prosedur dan tata cara perizinan. Yang pertama yaitu pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan kepada instansi yang berwenang dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua ada penelitian dan verifikasi. Nanti instansi yang berwenang akan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan. Lalu yang ketiga ada evaluasi teknis. Dalam beberapa jenis izin dilakukan evaluasi teknis untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Lalu yang keempat ada pengambilan keputusan. Instansi yang berwenang menerbitkan izin jika semua persyaratan terpenuhi atau menolak permohonan jika tidak memenuhi persyaratan. Lalu yang kelima ada penerbitan izin. Izin diterbitkan dalam bentuk surat keputusan atau dokumen lain yang sah. Nah, ada dua hak dan kewajiban pemegang izin. Yang pertama, hak pemegang izin, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan. Lalu yang kedua ada kewajiban pemegang izin, yaitu mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam izin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada pengawasan dan sanksi. Pengawasan yaitu instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin untuk memastikan pemegang izin memenuhi ketentuan yang berlaku. Lalu sanksi. Nah, sanksi ini diberikan jika pemegang izin melanggar ketentuan, dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan atau pencabutan izin, maupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa perizinan. Jika terjadi sengketa terkait perizinan, upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme administratif atau melalui jalur pengadilan, seperti gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Baik, cukup sekian penjelasan materi terkait perizinan dalam hukum bisnis. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.